Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran pada mata kuliah Organisasi Belajar. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa teknologi pendidikan. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian organisasi belajar, 5 disiplin organisasi belajar, model sistem organisasi belajar, dan organisasi belajar di masa depan. Capaian pembelajaran yang harus Anda kuasai setelah mengontrak mata kuliah ini adalah Anda diharapkan dapat menerapkan konsep belajar dalam sebuah organisasi yang efektif. Pada bab pertama, Anda akan membahas pengertian organisasi belajar menurut para ahli. Setelah Anda mempelajari video ini, Anda dapat menjelaskan pengertian organisasi belajar dengan benar. Organisasi belajar adalah sebuah konsep yang menggambarkan organisasi yang terus-menerus berkembang dengan memberdayakan anggota-anggotanya untuk belajar secara aktif. Di dalam organisasi belajar, pembelajaran tidak hanya dilihat sebagai tugas, tetapi sebagai bagian dari budaya dan sistem kerja. Menurut Peter Senge, organisasi belajar sebagai organisasi di mana orang-orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola-pola berpikir baru dan ekspansif dipupuk, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang-orang terus belajar bagaimana belajar bersama. Organisasi belajar merupakan organisasi di mana budaya dan struktur pembelajaran yang mendukung cukup kuat untuk memungkinkan pola pikir belajar dan sistem pembelajaran di seluruh organisasi untuk terus bertransformasi dan berinovasi untuk pengembangan berkelanjutan dalam lingkungan yang kompleks dan tidak pasti ini. Selanjutnya, organisasi belajar dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa sekarang dan masa depan. Pertama adalah globalisasi. Organisasi harus mampu beroperasi dalam lingkungan yang sangat beragam dan kompetitif, sehingga perlu memiliki pemahaman lintas budaya dan kemampuan beradaptasi menjadi sangat penting. Yang kedua adalah teknologi, di mana perkembangan teknologi yang cepat menuntut organisasi terus mengikuti perkembangan terbaru, serta perlu melatih karyawan agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Ketiga, adanya perubahan dunia kerja yang semakin fleksibel dan kolaboratif. Kemudian, keempat, yaitu pelanggan saat ini memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap produk dan layanan, sehingga organisasi harus terus belajar dari pelanggan dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kelima, pengetahuan sebagai aset berharga bagi organisasi. Dengan mengelola dan membagikan pengetahuan secara efektif, organisasi dapat meningkatkan inovasi dan kinerjanya. Keenam, peran karyawan yang berubah diharapkan lebih proaktif, inovatif, dan bertanggung jawab atas pengembangan diri mereka. Kemudian, ketujuh, keberagaman dan mobilitas tenaga kerja. Maka organisasi harus mampu mengelola keberagaman budaya dan latar belakang karyawan, serta mempersiapkan karyawan untuk menghadapi mobilitas karir yang tinggi. Kedelapan adalah perubahan yang cepat, sehingga organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga. Organisasi belajar adalah sebuah konsep yang sangat penting di era modern ini, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Organisasi dapat menghadapi perubahan, mengatasi tantangan, dan terus berkembang. Untuk menjadi organisasi belajar, dibutuhkan komitmen pada pembelajaran, kolaborasi, dan pemahaman akan visi bersama. Demikian pembahasan pada bab 1 tentang pengertian organisasi belajar. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya, bab 2 tentang 5 disiplin organisasi belajar. Sampai jumpa.